Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis butir soal pilihan ganda. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pelatihan jarak jauh penilaian pembelajaran yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ya. Mata diklat ini menjelaskan pengertian analisis butir soal dan teknik analisis butir soal baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta diklat adalah peserta diklat diharapkan mampu melakukan analisis butir soal dengan baik dan benar. Berikut beberapa indikator yang harus dicapai dalam pembelajaran ataupun mata diklat berikut ini. Yang pertama, peserta harus mampu menjelaskan pengertian analisis butir soal. Yang kedua, menjelaskan teknik analisis butir soal. Selanjutnya, menentukan tingkat kesukaran atau difficulty index. Setelah itu, menentukan daya pembeda dan menentukan keberfungsian pengecoh atau distraktor. Indikator yang pertama yaitu menjelaskan pengertian analisis butir soal. Jadi, analisis butir soal itu adalah proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Atau bisa juga kita artikan sebagai kegiatan mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum soal tersebut digunakan atau diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya ada teknik analisis butir soal. Di sini ada dua cara ya. Ada analisis kualitatif dan ada analisis kuantitatif, di mana analisis kualitatif ini mencakup materi, konstruksi, dan bahasa. Sedangkan analisis kuantitatif meliputi daya pembeda, tingkat kesukaran, dan penyebaran jawaban, atau nanti berkaitan dengan keberfungsian pengecoh. Namun pada video kali ini kita hanya akan membahas analisis secara kuantitatif. Adapun analisis butir soal secara kuantitatif yaitu penelaahan butir soal didasarkan pada data empirik dari butir soal yang bersangkutan. Nah, data empirik ini diperoleh dari soal yang telah diujikan. Jadi kita memiliki soal, kemudian kita ujikan kepada peserta didik. Kita mendapatkan data jawaban, maka itulah yang disebut dengan data empiriknya. Analisis butir soal secara kuantitatif juga dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu klasik dan modern. Perbedaannya adalah yang klasik ini mudah, murah, dapat dilaksanakan sehari-hari dengan cepat menggunakan komputer ataupun laptop, lebih sederhana, lebih familiar, dan dapat menggunakan data dari beberapa peserta didik, atau bisa dibilang sampelnya boleh sampel kecil. Kemudian tingkat kesukaran butir soalnya, daya pembeda butir soal, dan efektivitas pengecoh. Itu yang terdapat di analisis butir soal secara kuantitatif. Sedangkan analisis butir soal
Cara kuantitatif yang modern itu dia menggunakan IRT atau Item Response Theory. Sampelnya besar, kemudian komposisi sampel dapat mengestimasi Untuk itu saya akan membahas soal secara kuantitatif dengan yang klasik ya, karena di sini kita akan mencari tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. Nah, untuk tingkat kesukaran atau difficulty index ini dirumuskan dengan TK sama dengan tingkat kesukaran sama dengan B dibagi N, di mana B-nya adalah banyaknya siswa yang jawab benar dan N adalah banyak peserta tes. Nah, setelah kita mengetahui tingkat kesukaran tersebut, maka diklasifikasikan nanti dari 0, 0,00 jika tingkat kesukarannya berada di antara 0,00 sampai 0,30, maka itu disebut dengan tingkat kesukarannya itu sulit. Kemudian jika tingkat kesukarannya berada di antara nilai 0,30 sampai 0,70, maka diklasifikasikan menjadi soal yang sedang. Kemudian jika tingkat kesukarannya berada di antara 0,70 sampai 1 kurang dari 1, maka klasifikasinya adalah soal tersebut mudah. Untuk lebih jelasnya berikut contoh untuk mencari tingkat kesukaran soal, butir soal ya. Peserta tes sebanyak 150 siswa. Setelah dianalisa, pada soal nomor 10 terdapat siswa yang menjawab benar sebanyak 120 siswa. Tingkat kesulitan soal ini adalah, maka kita gunakan rumus yang tadi, yaitu TK sama dengan B dibagi N. B-nya adalah banyak siswa yang menjawab benar pada soal nomor 10 ya, terdapat 120 siswa. Kemudian dibagi dengan N, banyaknya siswa. Maka hasilnya adalah 0,8. Kita lihat tadi klasifikasinya. Jika nilai TK-nya 0,8, maka dia berada atau diklasifikasikan menjadi soal yang mudah. Jadi soal nomor 10 ini masuk kategori soal mudah. Gampang ya, begitu seterusnya. Untuk soal-soal nomor yang lain juga cara menghitungnya sama, tinggal kita cari berapa banyak siswa yang menjawab benar pada soal yang ingin kita cari tingkat kesulitannya.
Selanjutnya, daya pembeda atau discrimination index. Daya pembeda adalah kemampuan soal untuk membedakan peserta tes yang berkemampuan rendah dengan yang berkemampuan tinggi. Prosedurnya ada 3 prosedur ya. Yang pertama adalah rankinglah hasil pekerjaan peserta tes urut turun atau descending, artinya dari yang tinggi sampai ke rendah. Kemudian prosedur kedua, bagilah jadi 2 kelompok. 27% kelompok atas dan 27% kelompok bawah. 27% kelompok atas ini maksudnya 27% dari jumlah peserta yang mengikuti tes. Itu dikelompokkan dari peringkat 1 sampai sekian, sampai 27% kelompok atas. Kemudian 27% kelompok bawah, itu pun dikalikan dengan jumlah peserta. Itu setelah diurutkan ya. Kemudian langkah ketiga, hitung banyak siswa kelompok atas yang menjawab benar. Itu kita sebut dengan BA. Dan banyak siswa kelompok bawah yang menjawab benar, itu kita sebut dengan BB. Maka rumusnya DP sama dengan daya pembeda sama dengan BA, banyak siswa kelompok atas yang menjawab benar, dikurangi dengan BB, banyak siswa yang menjawab benar pada kelompok bawah, dibagi dengan setengah dikali JA ditambah JB, di mana JA ini adalah banyaknya kelompok atas dan JB adalah banyaknya kelompok bawah. Nah, di sini pun ada kriterianya. Setelah kita menemukan daya pembedanya, maka kita cocokkan dengan kriteria berikut. Ada 4 kriteria. Yang pertama, jika DP-nya berada di antara 0 sampai dengan 0,2, kurang dari 0,2, maka di kriterianya adalah jelek dan sarannya harus dibuang. Kemudian jika daya pembedanya berada di antara 0,2 sampai kurang dari 0,4, ini dikategorikan ke dalam butir soal yang cukup lalu diperbaiki. Kemudian jika DP-nya berada di antara 0,4 sampai kurang dari 0,7, ini dikategorikan sebagai soal yang baik, diterima dengan perbaikan. Tetap diterima tapi dengan perbaikan. Kemudian jika DP-nya berada di antara 0,7 sampai dengan 1, ini dikategorikan sebagai soal yang baik sekali. Artinya harus diterima. Nah, sebagai catatan, jika butir soal dengan daya pembeda yang bernilai negatif, itu dikategorikan sebagai jelek, harus dibuang atau tidak digunakan. Berikut kita masuk ke contohnya ya. Misalkan peserta tes sebanyak 200 siswa. Setelah dinilai dan diurutkan turun, dipilih 27% kelompok atas, berarti 27% dikali 200. Maka hasilnya adalah 54. Sehingga kita ambil ranking 1 sampai dengan ranking 54. Dan 27% kelompok bawah, berarti 27% dikali 200 siswa sama dengan 54. Tapi kita ambil dari bawah, berarti dari ranking 97 sampai dengan ranking 150. Hasilnya untuk soal nomor 8, BA sama dengan 50 dan BB sama dengan 10. Daya pembedanya adalah, nah ini yang dicari ya untuk soal nomor 8. Misalkan kita ingin mencari daya pembeda untuk soal nomor 8, maka langsung kita masukkan ke dalam rumus. DP sama dengan, tadi BA nya adalah 50, B nya 10, 50 dikurangi 10,
kemudian dibagi dengan setengah JA. JA-nya itu ada 54, JB-nya pun 54. Maka hasilnya adalah 40 dibagi 54 sama dengan 0,74. Ini adalah daya pembedanya. Karena 0,74 ini berada di kriteria keempat ya, berada di antara 0,7 sampai dengan 1. Maka soal nomor 8 ini masuk kategori memiliki daya pembeda yang baik sekali, sehingga soal ini diterima. Nah, sebagai catatan juga, nilai DP yang dianjurkan para ahli adalah antara 0,30 sampai dengan 0,70. Nah, yang terakhir kita mencari efektivitas pengecoh. Maksudnya apa? Efektivitas pengecoh ini digunakan untuk menganalisis fungsi pengecoh atau distraktor. Dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal pada soal bentuk pilihan ganda. Misalkan ada A, B, C, dan D ya. Jika kuncinya adalah E, maka sebaran jawabannya itu ada 5 gitu. Kemudian pola tersebut diperoleh dengan menghitung banyaknya testi yang memilih pilihan jawaban butir soal atau yang tidak memilih pilihan manapun. Artinya dia tidak memilih ya, dia kosong. Kemudian dari pola penyebaran jawaban butir soal dapat ditentukan apakah pengecoh berfungsi dengan baik atau tidak. Kapan dikatakan suatu pengecoh berfungsi dengan baik? Ketika suatu pengecoh paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Ada juga ahli yang mengatakan bahwa paling sedikit 3% dari pengikut tes. Boleh kita gunakan manapun, yang jelas harus ada harus ada ininya ya, penguatnya gitu. Untuk mengetahui pengecoh atau distraktor itu berfungsi, maka kita menggunakan rumus D sama dengan jumlah peserta tes dibagi dengan 4N, di mana N ini adalah banyaknya option jawaban. Nah, pengecohnya dikatakan berfungsi jika pengecoh dipilih oleh minimal sejumlah D siswa. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Jumlah peserta tes sama dengan 50 orang. Optionnya ada 4. D, maka untuk menghitung D-nya, D sama dengan 50 dibagi 4. Karena N-nya adalah 4, maka 4 kali 4. 50 dibagi 16 sama dengan 3,125. Atau kita bulatkan menjadi 3. Nah, artinya pengecoh dari suatu soal dikatakan berfungsi jika paling tidak dipilih oleh 3 peserta tes. Namun, aturan ini tidak bisa digunakan pada kelas-kelas khusus dan biasanya diabaikan. Misalkan kelas-kelas khusus itu adalah kelas-kelas unggul atau kelas-kelas yang IQ-nya sangat rendah, itu tidak bisa kita menggunakan ini ya. Jadi ini digunakan untuk kelas-kelas biasa yang siswanya kemampuannya sangat heterogen. Nah, sebagai tambahan berikut adalah rumus untuk proporsi kunci jawaban ya. Jadi untuk membuat kunci jawaban itu tidak bisa kita mengada-ada juga, ada rumusnya. Jadi rumusnya itu misalkan jumlah soalnya 40 dan jumlah optionnya 4, maka rumusnya adalah 40 dibagi 4 plus minus 3. 40 dibagi 4 kan 10 ya, 10 plus minus 3, jadi
maksimal 13, minimal 7. Artinya kunci jawaban A, misalkan A kita ambil yang maksimal 13. Kemudian B 12, C 8, D 7 karena minimalnya ya paling minimalnya 7. Kita jumlahkan, jumlahnya pas 40. Jadi seperti itu ya untuk proporsi kunci jawabannya. Jika para pendidik sudah mengetahui ini, maka insya Allah dalam pembuatan soal akan terbentuk soal-soal yang bagus dan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi ini juga memudahkan peserta didik dalam menjawab soal tersebut. Cara di atas merupakan cara manual untuk mencari analisis butir soal. Nah, untuk memudahkan para bapak dan ibu guru bisa menggunakan aplikasi atau software Anates. Jadi untuk soal yang banyak kita lebih gampang untuk menggunakan aplikasi karena secara manual akan membutuhkan waktu yang jauh lebih banyak. Nah, itu aja ya. Itulah penjelasan dari analisis butir soal pilihan ganda. Semoga bisa dimengerti. Jika kurang dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.